Cak. Nah. Cocok ya? Oh, cocok Mas. Iya. Hangat. Oke. Mantap, hangat kan. Seperti suasana siang ini. Oke. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kami hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yang nanti akan kita mendalami bersama mengenai pengawasan partisipatif. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Mas Rikza Hasbala, Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa. Apa kabar Mas Rikza? Alhamdulillah sehat. Ya, Terima dari kasih banyak, Mas kemarin Amal. ya di sini udah ke sini ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah silaturahmi dan bisa Grobogan lagi. ke sini. Jahenya enak. Hangat sekali. Cocok ya? Cocok. Berarti kita Lega di cocok ya. tenggorokan. Cocok. Kita minum jahe sambil main Main catur catur. dan kita ngobrol-ngobrol soal pengawasan partisipatif ini ya. Ya ini Mas Rikza ini sahabat Bawaslu ini adalah tokoh dari Perisai Demokrasi Bangsa. Nah ini bagi sahabat Bawaslu yang belum tahu ini kan bisa diceritakan nih Mas Rikza. Perisai Demokrasi Bangsa itu apa? Kalau selama ini kan lekat dengan pemantau pemilu ya. Nah, ini bisa dijelaskan lah Perisai Demokrasi Bangsa bagi sahabat Bawaslu yang belum mengenal kan itu. Siap Mas Amal, izin memperkenalkan Perisai Demokrasi Bangsa ya pada sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Grobogan. Jadi Perisai Demokrasi Bangsa itu bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis kepemudaan, karena kebetulan usia pengurus dan anggota kita teman-teman mayoritas Gen Z Mas, beberapa juga ada yang milenial. Ya under 40 semua lah. Memang kita create wadah ini sebagai wadah anak muda yang punya concern isu di dunia pendidikan politik, kepemiluan, demokrasi, dan pengawas partisipatif. Kenapa? Ini kalau Mas Amal lihat logo Perisai Demokrasi Bangsa kan kok di tengahnya ada kotak suara kayak logo Bawaslu kan? Nah, karena memang ini terinspirasi dari logo Bawaslu Mas, karena kami di Perisai Demokrasi Bangsa ini mayoritas dari alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau sekarang namanya Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Jadi bisa dikatakan Perisai Demokrasi Bangsa ini juga sebagai wadah alumni SKPP dan P2P yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Salah satu concern utamanya mungkin tadi yang Mas Amal sampaikan sebagai pemantau pemilu di masa tahapan, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang masih pada ruang lingkup tadi pendidikan politik, pemilu, demokrasi, dan pengawas partisipatif. Ada yang menyatakan kalau Perisai Demokrasi itu anak ideologis Bawaslu. Ini benar ya gitu ya? Betul, karena jalannya gitu ya. Kami dididik, kami diberikan pengetahuan tentang kepemiluan, tentang pengawasan partisipatif, tentang politik, tentang regulasi hukum soal pemilu. Kami dapatkan itu memang dari SKPP atau P2P Bawaslu. Berangkat karena sudah disadarkan dari sana, walhasil para alumni secara mandiri berhimpun membentuk satu wadah bernama Perisai Demokrasi Bangsa yang akhirnya saat 2023 itu kita urus badan hukumnya. Motivasinya cuma satu Mas, biar bisa daftar sebagai pemantau pemilu. Makanya untung Bawaslu nggak ada apa istilahnya Mas, hak ciptanya Mas, hak cipta Mas nggak boleh dipakai yang lain ya. Alhamdulillah diperkenankan. Waktu itu kami minta izin ke Bawaslu, memang agak dimiripkan. Jadi kami menyebut hubungan Perisai Demokrasi Bangsa dengan Bawaslu itu bagi kami bukan independen, tapi interdependensi. Saya kan beberapa teman-teman tanya, loh apa bedanya independen sama interdependensi? Saya jawab, kalau interdependensi bagi kami hubungan Perisai Demokrasi Bangsa dengan Bawaslu itu kami secara struktur dan kelembagaan secara hierarkis tidak di bawah Bawaslu, karena kami bersifat mitra, organ di luar instansi Bawaslu. Namun secara historis dan ideologis, sejarah lahirnya Perisai, ideologi kepemiluan yang dimiliki teman-teman Perisai, kami tidak bisa lepas dari Bawaslu karena lahir dari rahim alumni SKPP P2P tadi ya Mas. Dari tahun 2019 SKPP sampai sekarang kan masih rutin itu. Nah sekarang dari munculnya Perisai Demokrasi Bangsa sampai per ini awal April ini sudah berapa ini? Berapa jejaringnya? Alhamdulillah sejak Perisai Demokrasi Bangsa itu berdiri 18 Januari 2023. Berarti ini udah 3 tahun baru ulang tahun sekian bulan ya. Januari kemarin kita HUT ketiga.
Perisai Demokrasi Bangsa, alhamdulillah per hari ini tanggal 7 April Perisai Demokrasi Bangsa sudah terbentuk di 23 provinsi, 65 kabupaten kota. Ya, Itu lumayan ya di luar prediksi ya. BMKG juga nggak bisa memprediksi itu kayaknya Mas. Kok cepet antusias generasi muda ternyata secepat itu. Padahal Perisai Demokrasi Bangsa ini kan kita membentuknya bukan top down Mas, nggak nasional bentuk provinsi, bentuk kabupaten, nggak, kita kebalik. Bottom up, kabupaten kota gabung bentuk provinsi akhirnya bentuk nasional. Itu yang sedikit membedakan kita dengan beberapa organ atau NGO kepemiluan yang sudah ada nggih. Satu, kita bottom up. Dua, kita isinya anak-anak muda. Tiga, kita lahir dari rahim Bawaslu sebagai anak ideologis mereka. Berarti gini, variabel yang itu ya, bottom up itu apakah mendorong ya Perisai Demokrasi Bangsa itu bisa dikatakan cepat berkembang gitu ya? Ya, salah satunya apakah itu ada yang faktor lainnya gitu ya? Akhirnya karena ada beberapa ketua PDIP provinsi yang bilang begini ke saya, Mas Rizal, jujur saya tertarik, berkenan dan ingin membentuk Perisai Demokrasi Bangsa di daerah saya, provinsi saya atau kabupaten kota saya, karena Perisai tumbuh dari bawah. Mereka bottom up, atas kesadaran kolektif teman-teman muda, bukan top down yang kadang mungkin sifatnya agak dipaksakan, agak mengintervensi. Karena waktu itu kami menyadari, Mas, Perisai Demokrasi Bangsa kan awal mula berdiri, ruang lingkup kita masih Provinsi Jawa Tengah. Belum banyak di antara kami yang berkemampuan untuk harus mobile ke Jakarta, mengurus keperluan di tingkat nasional, karena bagi kami itu butuh waktu, Mas. Sehingga pemantau pemilu itu, Mas, kami masih hanya terakreditasi di Bawaslu Jateng, belum melebar keluar Jawa Tengah. Baru di masa pemantau pilkada itu mulailah muncul beberapa provinsi maupun kabupaten kota di luar Jateng yang juga terakreditasi oleh KPU sebagai pemantau pemilihan saat itu. Sampai sekarang mulai masif sekali itu teman-teman daerah yang hampir setiap minggu ada 1-2 daerah yang tiba-tiba ngontak ingin dibentuk. Tentu kami menyambut baik lah. Berarti ini luar biasa ya, dari Gen Z, semangat muda yang langsung berorganisasi muncul dari kesadaran kolektif mereka ya. Ini jadi mungkin sahabat Bawaslu Kabupaten Gerobokan ini bisa menjadi contoh ya, kalau pemuda itu juga kalau sudah beraksi punya kesadaran kolektif itu nanti akan cepat ini berorganisasi, berjejaring kan gitu ya. Nah tadi ngomong soal di awal kita pengawasan partisipatif itu ya, ini kan lekat dengan ya di masa tahapan ini kan bisa dibilang kan kalau di Bawaslu kan saatnya kita menanam ya. Menanam sebanyak mungkin kader-kader pengawas partisipatif. Harapannya nanti pas pemilu itu kita panen pengawas partisipatif yang bisa membantu menyokong Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan itu. Nah kalau catatan dari Perisai Demokrasi Bangsa itu, kalau di sepanjang ini pengawasan partisipatif itu kendala-kendalanya apa, tantangannya apa kan itu. Sementara di sisi sebenarnya kalau pemuda Gen Z itu punya semangat untuk ini ya, menggelora untuk berkegiatan. Konteks ini pengawasan partisipatif. Nah, kendalanya itu apa, tantangannya apa itu? Oke. Nah, sambil main ya, Mas. Iya. Jadi bicara kendala pengawasan partisipatif itu, awal-awal Perisai Demokrasi Bangsa terbentuk, awal-awal teman-teman baru mendengar istilah pengawas partisipatif ya, Mas. Ada pertanyaan lucu yang datang ke kami itu. Pengawas partisipatif itu gajinya berapa ya? Sama kayak PTPS atau PKD kan. Ya kami akhirnya agak geli-geli dikit ya. Sampai kadang saya screenshot KBBI, makna partisipatif itu apa, ya kan? Definisi pengawasan partisipatif. Akhirnya kami mulai sering konten belakangan, apa itu pengawas partisipatif, bagaimana peran pengawas partisipatif, mengapa masyarakat khususnya generasi muda perlu terlibat sebagai pengawas partisipatif, karena kan momentum Perisai terbentuk saat itu kan memang momentum tahapan pemilu berjalan ya, Mas. 2024 maupun 2024 saat pemilu maupun 2024 akhir saat pilkada. Jadi fluktuasinya bicara tentang pengawasan partisipatif. Kenapa akhirnya Perisai Demokrasi Bangsa ini juga bisa masif, karena
kebetulan karena kami isinya anak-anak Gen Z semua ya Mas ya, banyak dari kami yang mungkin belum berkeluarga, banyak dari kami yang mungkin masih mahasiswa baik S1 maupun S2, banyak dari kami yang mungkin kebutuhannya masih sekedar mencukupi diri sendiri, belum punya tanggungan anak istri lah kira-kira Mas. Sehingga banyak dari teman-teman itu yang masih pengen cari pengalaman, pengen belajar, pengen terlibat secara langsung dan jadi pemantau pemilu, jadi pemantau pilkada itu kan bagi sebagian dari kami itu kan privilege Mas. Bisa terlibat secara aktif bersama KPU Bawaslu baik di level kabupaten kota maupun provinsi, bisa duduk sejajar dengan pimpinan partai politik, dengan Forkopimda, dengan KPU Bawaslu. Bagi orang tua itu mungkin hal yang biasa, tapi bagi anak muda tentu itu kan pengalaman yang patut cukup hebat mereka rasakan di usia ini, sehingga kita memang selalu mendorong agar kenapa pengawasan partisipatif ini kami juga mendorong Bawaslu. Saya melihatnya kan Bawaslu kan memang mendorong pengawasan partisipatif ini segmentasinya kan juga untuk anak-anak muda tuh Mas. Saya masih ingat hampir pasti syarat peserta SKPP atau P2P itu pasti di bawah 30 tahun. Iya, betul. Kan? Pasti di bawah 30 tahun, sehingga kami punya dari satu hal, ternyata kalau generasi muda sudah punya pengetahuan, sudah melek tentang pengawasan partisipatif, jangankan ada anggaran, nggak ada anggaran, nggak ada fasilitas aja, nyatanya Peristiwa Demokrasi Bangsa tetap berjalan baik jadi pemantau pemilu di masa non tahapan, jadi pengawas partisipatif maupun jadi pemantau di masa non tahapan seperti saat ini dengan mungkin berbagai kegiatan atau program yang diupayakan dengan segala keterbatasan kami ya Mas. Gitu ya. Ya, memang punya modal kalau yang tadi Kenzi ya, punya semangat itu. Tapi kan pengalaman kita ya untuk menggerakkan pengawasan partisipatif ya Mas Reza, itu kan masyarakat memang terbilang cenderung itu kalau ini kan masih jauh dari pemilu. Konteks ini ya. Itu taruhlah di konteks sekarang pemutakhiran data pemilih. Itu kecenderungan untuk mengadukan ya terkait dengan data pemilih kan memang ya terbilang minim lah ya, karena kan memang penduduk atau masyarakat itu belum begitu merasa penting, apalagi ini masih jauh dari pemilu itu. Nah, kira-kira nanti ini tenaga dari Peristiwa Demokrasi Bangsa ini untuk menggerakkan, menyadarkan, mengedukasi, meliterasi masyarakat untuk ikut pengawasan partisipatif itu kira-kira apa yang bisa dilakukan itu? Jadi Peristiwa Demokrasi Bangsa dalam rangka melakukan pengawasan partisipatif di masa non tahapan khususnya di PDPB ya Mas ya, di pemantauan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kami itu kan akhirnya membentuk semacam komunitas yang bernama Laskar Jaga Hak Pilih. Jadi tiap kabupaten kota provinsi itu ada satu koordinator dan dibantu beberapa anggota yang mereka itu concern untuk melakukan uji petik terhadap keluarga mereka, saudara, tetangga, atau teman seorganisasi, teman satu kampus untuk memeriksa apakah data mereka, NIK mereka masuk dalam daftar pemilih KPU atau tidak, atau saudara-saudara mereka barangkali ada yang jadi TNI Polri, daftar pemilihnya sudah hilang atau belum. Itu contoh kecil yang mungkin hari ini kami upayakan bagaimana bentuk pengawasan partisipatif di masa non tahapan khususnya di momen pemantauan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena kami meyakini satu hal di Peristiwa Demokrasi Bangsa itu Mas, walaupun pemilu masih cukup lama gitu, 2029, tahapan pun juga mungkin 2027 akhir baru mulai masuk tahapan pemilu, tapi kami meyakini satu hal bahwa proses yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Persiapan menuju pemilu yang baik, kalau tadi Mas Amal bilang masa non tahapan itu masa untuk menanam, untuk menyemai, untuk memupuk. Ini kan artinya kita proses untuk sebelum panen di 2029 ya Mas, panen kader kan. Kalau memang prosesnya ini kita rawat dengan baik, tentu kita meyakini bahwa hasilnya pun juga pasti akan lebih baik daripada yang tidak ditanam, tidak disemai atau tidak dirawat sama sekali. Pun juga sama. Kita bicara soal pemilu, pemilu itu kan bukan hasil ya Mas. Pemilu itu kan proses untuk melahirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat. Kami meyakini satu hal bahwa pemilu yang baik, pemilu yang sehat akan melahirkan pemimpin yang amanah pula. Kalau pemilunya saja tidak sehat, kalau pemilunya saja tidak baik, bagaimana mungkin pemimpin negara, pemimpin daerah yang lahir dari rahim pemilu itu bisa
baik. Maka sekecil apapun kontribusi kita, sekecil apapun ikhtiar kita, yang penting kalau kaidahnya, kalau kata jenengan karena alumni Winwali Songo kaidahnya katanya malah yudroku kuluh la yudroku kuluh. Kalau tidak bisa melakukan semua secara keseluruhan ya jangan ditinggal semua, minimal masih ada upaya kecil yang dilakukan sebagian begitu. Iya itu. Jadi kalau pengalaman itu ya, pemutakhiran data pemilih atau pengawasan partisipatif kan memang banyak hal ya. Di satu sisi tadi kan memang kepedulian masyarakat memang masih terbilang minim. Jadi kalau kami cerita ya, di posko aduan di Bawaslu Kabupaten Grobogan yang pemutakhiran data pemilih triwulan 1 itu, dari posko aduan yang kami buka itu 32 aduan yang masuk. Nah dari 32 aduan dari masyarakat ya, yang mengisi posko aduan itu 14 atau sekitar 43,25% itu dari masyarakat umum. Kan kita klaster itu 43% itu dari masyarakat umum, kemudian yang nomor 2-nya itu dari mantan penyelenggara, dan selebihnya dari internal Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah ini sebetulnya cukup menarik ya, dari data ini ya, ada keterlibatan masyarakat umum ya untuk ikut melaporkan di posko aduan itu. Jadi memang ini menarik kalau memang didorong terus masyarakat mengedukasi itu. Nah, ada ini enggak selama ini di teman-teman Perisai Demokrasi Bangsa dalam apa ya tadi menjalankan Laskar Jaga Pilih itu ada cerita-cerita yang unik enggak itu soal itu untuk beberapa mengedukasi masyarakat? Cerita itu yang unik itu memang begini Mas, rata-rata di kami itu kan prosesnya teman-teman pengurus itu kami minta untuk melakukan uji petik sesuai kemampuan mereka lah, boleh 10, 20, 30 macam-macam. Dari uji petik itu kadang hasilnya ya normal semua, kadang baru kalau beberapa ada data yang mungkin tidak sesuai atau miss, kita koordinasikan baik melalui Bawaslu maupun kepada KPU. Kadang kita bersurat untuk menyampaikan lah laporan hasil uji petik yang dilakukan oleh Laskar Jaga Pilih Perisai Demokrasi Bangsa tersebut. Temuan-temuan yang kami dapatkan di lapangan itu rata-rata soal case bahwa satu penduduk, satu masyarakat, katakanlah si A ini sudah meninggal, tapi masih masuk di DPT. Setelah kami cek ternyata entah mereka belum ngurus surat kematiannya di desa, belum laporan ke Dukcapil, aktenya belum diperbarui, sehingga data mereka masih masuk di DPT online KPU. Itu yang akhirnya sebagai dasar kami untuk kami serahkan laporan hasil uji petiknya sekaligus beberapa bukti dokumentasinya kepada KPU Bawaslu untuk dapat ditangani setiap rapat pleno triwulan itu nggih, kalau kabupaten kota. Rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan itu. Nah, kalau soal pengawasan partisipatif ya Mas, ini saya bukan menterinya. Soal pengawasan partisipatif itu kalau di dalam rangka untuk penguatan demokrasi, konsolidasi demokrasi itu peran pentingnya apa bisa dibilang itu? Waduh, kemakan ini. Bicara demokrasi itu kan kita bicara kedaulatan rakyat. Karena demokrasi itu kan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka kalau kita memang ingin berbicara demokrasi yang berdaulat, sudah seyogianya masyarakat itu ikut berperan untuk mewujudkan kedaulatan itu, karena itu kan kedaulatan milik kita sendiri. Tidak bisa kita hanya sekedar berpangku tangan bahwa kan sudah ada KPU dan Bawaslu yang ngurusi soal pemilu, ngurusi soal demokrasi, tapi bilang ngurusi pemilu iya, ngurusi demokrasi terus ngurusi demokrasi tidak bisa selesai hanya oleh KPU dan Bawaslu, kira-kira begitu. Kalau pemilu tanpa KPU Bawaslu jalan selesai, tapi bicara demokrasi kan kalau pemilu pasti demokrasi, kalau demokrasi tidak hanya sekedar pemilu. Kan begitu Mas. Maka masyarakat perlu terlibat lebih baik di masa tahapan maupun non tahapan. Karena apalagi kita melihat sumber daya Bawaslu ini kan terbatas ya Mas. Komisioner di level kabupaten ini hanya 5, beberapa malah 3. Misal tahapan pemilu sekalipun Panwascam cuma 3, PKD cuma 1. Dengan rasio jumlah penduduk, rasio jumlah peserta pemilu itu kan tidak berimbang, rasio jumlah tim sukses, sehingga masyarakat juga perlu terlibat untuk minimal kalau
masyarakat itu kan rata-rata takut Mas kalau harus melaporkan Lapor, ya pengawasan, fakta, khawatir realitas, terintimidasi. Minimal kalau masyarakat itu tidak berkenan untuk mengawasi atau menindak, kan Bawaslu kan tagline-nya cegah, awasi, tindak, ya kan? Minimal masyarakat itu kita ayo terlibat untuk melakukan pencegahan. Bagaimana agar tidak terjadi money politik di keluarga kita sendiri, di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kita tidak terlibat black campaign, bagaimana kita tidak terlibat misal kampanye di tempat-tempat yang terlarang, misal di lembaga pendidikan. Kita melakukan pencegahan saja kalau memang terbatas dalam melakukan pengawasan atau pelaporan gitu. Karena jujur jangankan masyarakat awam Mas, saya sendiri pengalaman ya, by experience pemilu 2024 waktu saya ngelaporin ada 2 caleg yang saya laporkan karena waktu itu belum masa tahapan kampanye, tapi kan banyak waktu itu caleg yang udah masang baliho kampanye kan Mas. Saya datang ke kantor Bawaslu Kabupaten buat laporan, sudah tak lengkapi syarat formulir, syarat materialnya, tak tinggal keluar kota Mas. Selang beberapa hari ibu saya ngontak, kok ibu yang ngontak, ngirim scan berita acara laporan ke Bawaslu Mas. Loh, Nang, kamu kemarin habis ngelaporin siapa? Kok ibu ada yang ngirimin ini? Wah, saya mikir. Wah, padahal saya datang itu, saya ketua pemantau pemilu provinsi, saya datang bawa advokat, saya datang bawa media, publikasinya kenceng memang Mas, tak pikir. Saya yang ketua pemantau pemilu provinsi aja, ya walaupun itu nggak menekan ya, cuman berita acara kok nyampe ke orang tua, nyampe ke ibu itu, nyampe kemana-mana kan, wah, agak tertekan juga saya mikir tuh. Kalau saya aja sampai seperti ini, apalagi masyarakat biasa yang mungkin pemahaman tentang kepemiluannya terbatas, backup hukumnya, advokat atau medianya mungkin juga tidak banyak. Itu yang akhirnya saya ngukur, oh ya memang patut diwaspadai dan patut berhati-hati. Kalaupun tidak berkenan membuat laporan, ya minimal kita kan bisa menyampaikan informasi awal kepada Panwascam terdekat atau kepada Bawaslu kan, begitu Mas ya. Ya, jadi menarik ya. Mungkin gini ya, Mas Riza. Tadi fakta ya, ini itu cerita sedih harus kita dengan jahe ya. Netralisir dengan jahe. Ya jadi dimakan. Ini sekak ini. Nah, oh iya deh. Sekak. Salah ini. Salah. Iya. Oke. Kacau. Nah, ini ya. Cocok. Nah, ini saya mundur dengan itu. Nah, soal tantangan kita dalam rangka ini ya, perlindungan kita dalam kesaksian, mungkin dalam melaporkan kan memang menjadi suatu tantangan kita nanti di tahapan pemilu ya, termasuk bagi Bawaslu ya. Tetapi barangkali di zaman sekarang ini kan ada media sosial ya. Media sosial itu bisa jadi kekuatan nggak, paling tidak untuk ini ya, melaporkan ya. Karena kan kalau kita melaporkan langsung kan identitas kita harus dicantumkan ya. Nah, mungkin saja itu kebocor sampai ke yang dilaporkan dan sebagainya. Nah, kalau media sosial menurut Mas Riza itu nanti bisa menjadi potensi paling tidak untuk biar tidak mengurangi ini ya, kalau melaporkan diancam dan sebagainya. Yang efektif gitu. Justru malah media itu memang. Karena akhirnya saya menyadari bahwa saya kan sampai di WA itu Mas. Akhirnya setelah ibu saya ngirim berita acara itu, saya dikontak. Assalamualaikum Mas Riza, salam kenal. Saya ini ketua tim pemenangan ini. Izin, saya sudah di depan rumahnya jenengan, izin silaturahmi udah ngepak gitu di depan rumah Mas. Untung saya lagi di luar kota kan. Saya mikirnya begini, saya menyadari satu hal, mereka datang itu pengen tabayun mungkin ya. Tapi mereka datang itu bukan sekedar karena saya laporkan. Bisa jadi karena saya waktu itu agak over bawa wartawan ya, ada 2 sampai 3 wartawan yang saya bawa dan memang publikasinya itu di belasan portal media lokal kabupaten, sehingga mereka mungkin merasa terusik, terganggu citra mereka, karena bagi peserta pemilu mereka itu kan lebih takut sanksi sosial daripada masyarakat yang itu bisa menurunkan elektabilitas mereka daripada sekedar sanksi administratif oleh penyelenggara pemilu misalnya. Selama itu bukan pidana pemilu, tidak sampai diberhentikan dari peserta pemilu, kan? Itu yang akhirnya saya menjadi satu hal, oh ternyata kekuatan media cukup besar. Media apapun itu, baik TikTok, Facebook, Instagram, portal berita, selama
viral itu. kita bisa memviralkan kan, para peserta pemilu pun juga akan mikir-mikir kalau ingin melakukan kecurangan, karena mereka merasa kita itu kan Peristiwa Demokrasi Bangsa menganggap diri kita itu kan mata dan telinga Bawaslu. Iya. Jadi kalau masyarakat itu bisa jadi mata dan telinga Bawaslu di setiap sudut-sudut desa, setiap sudut perumahan, setiap sudut kecamatan, kan akhirnya peserta pemilu juga akan mikir-mikir kalau mereka ingin melakukan kecurangan-kecurangan pemilu gitu, Mas. Berarti pakai platform medsos itu ya. Platform Jadi medsos. kekuatan untuk bahasanya untuk ini ya bisa menjadi atensi bagi. Betul, untuk mendapatkan atensi mereka. Nah, kalau selama ini kira-kira dari perspektif mungkin refleksi pengawasan partisipatif di masa non tahapan ini, kan tadi menyampaikan soal ikut dalam pemutahiran data pemilih. Nah, prospek nanti pengawasan partisipatif ke depan itu agar lebih baik itu bagaimana itu? Kan mungkin di lapangan seperti itu, dan secara Peristiwa Demokrasi Bangsa juga sudah menjalankan inilah saat ini kan itu. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita bicarakan maupun kita terlibat dalam pengawasan partisipatif di masa non tahapan ya, Mas. PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan baru salah satu, bukan satu-satunya. Ada beberapa kegiatan lain yang kita juga melakukan pendidikan pemilih maupun pendidikan politik ke teman-teman pelajar, ke teman-teman mahasiswa. Kemarin yang laporan ke saya itu dari Kota Tangerang, Banten. Mereka bilang, Mas Riza izin, kami ingin koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi karena ingin membuat program Peristiwa Demokrasi Bangsa Goes to School. Ngajak KPU Bawaslu untuk memberikan pendidikan pemilih dan pendidikan pengawas partisipatif kepada teman-teman pelajar. Kami juga ingin terlibat beberapa, karena beberapa pengurus itu memang ada yang jadi dosen muda juga ya, Mas ya. Di kampus itu kan setiap akhir tahun pasti kan ada pemilu kan, pemilu raya mahasiswa. Nah, kadang kita juga dilibatkan oleh teman-teman mahasiswa itu untuk berdiskusi bagaimana ekosistem kepemiluan, ekosistem demokrasi yang ada di kampus itu bisa diduplikasi sedemikian rupa layaknya pemilu yang ada di negara. Ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, ada DKPP-nya. Jika perlu, banyak hal yang kita bisa melibatkan anak muda dalam pengawasan partisipatif. Tentu bicaranya dalam konteks edukasi, bicaranya dalam konteks edukasi untuk tadi mewujudkan kesadaran bersama. Karena kalau mereka sudah punya kesadaran, itu sangat nikmat dan sangat mudah untuk kita ajak terlibat dalam kegiatan apapun itu, soal pemantauan maupun pengawasan. Nah ini Mas, terakhir nih, kira-kira pesan apa kepada generasi muda di Kabupaten Grobogan agar nanti ikut bisa terlibat dalam pengawasan partisipatif di sini kan itu? Pesan untuk generasi muda, mungkin kita harus menyadari satu hal, bahwa pemilu demokrasi yang ada di Indonesia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, tapi menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat Indonesia, tanggung jawab generasi muda untuk turut serta memastikan masa depan demokrasi Indonesia, masa depan pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita, masa depan kesejahteraan rakyat kita terjamin melalui demokrasi yang berintegritas, jujur, dan adil. Karena tadinya Mas, saya menyampaikan bahwa jika di masa non tahapan ini persiapannya baik, persiapannya optimal, penanaman, pemupukan kadernya baik, maka insya Allah akan membuahkan proses pemilu yang baik, proses pemilu yang sehat. Jika pemilunya baik, pemilunya sehat, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu mungkin pesannya untuk teman-teman generasi muda Grobogan, Mas Amal. Oke, terima kasih nih Mas Riksa atas sharing-sharing pengalamannya dan juga edukasinya soal pengawasan partisipatif. Lanjut Mas. Siap. Ya. Wah, biar ada makannya juga, Mas. Aduh, hanya dimakan. Saya juga makan.